Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tito Firmansyah, NPK 19022000133 dari kelas Manajemen C, Prodi S1 Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Merdeka Malang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan berkaitan tentang manajemen pemasaran internasional. Manajemen pemasaran internasional, pada prinsipnya, pemasaran internasional merupakan kegiatan pemasaran yang berusaha menembus lintas batas negara dalam pengertian geografis, politik, hukum, sosial, dan budaya. Dalam pemasaran internasional, kita akan membahas 7 bab pada pertemuan kali ini. Yang pertama adalah bab overview, yang kedua perencanaan pemasaran internasional, yang ketiga lingkungan ekonomi, yang keempat lingkungan sosial budaya, yang kelima adalah lingkungan politik dan hukum, yang keenam World Trade Organization, dan yang ketujuh adalah strategi pemasaran internasional. Sekarang kita akan memasuki bab yang pertama, yaitu overview. Overview atau selayang pandang adalah tindakan untuk mengenali potensi dari pasar dan target pasar negara tujuan pemasaran. Dalam pemasaran internasional, overview dilakukan sebelum perusahaan memilih negara tujuan pemasaran. Hal ini berfungsi agar perusahaan dapat menilai seberapa besar tantangan, potensi, dan resiko yang dimiliki oleh negara tersebut. Dalam overview, kita juga harus mengetahui tentang bauran pemasaran. Menurut Kotler dan Armstrong, bauran pemasaran ada 4, atau biasa disingkat 4P, Product, Price, Place, and Promotion. Elemen bauran pemasaran yang pertama yaitu produk. Produk merupakan salah satu syarat agar dapat memasuki pasar. Dalam kegiatan pemasaran yang baik, haruslah memperhatikan produk yang akan dibuat, karena produk sangat berkaitan dengan konsumen. Jika produk yang dibuat tidak memiliki kapabilitas untuk memenuhi kebutuhan konsumen, maka akan sulit untuk memasuki pasar konsumen. Konsumen cenderung menggunakan barang atau jasa yang memang dibutuhkan. Selain itu, penting pula untuk mempertimbangkan kualitas produk. Yang kedua adalah harga. Perusahaan harus mempertimbangkan harga produk yang akan ditetapkan. Hal ini menjadi penting karena tingkat harga yang ditetapkan harus disesuaikan dengan kemampuan membeli konsumen. Penting bagi para pelaku bisnis dalam memperhatikan unsur harga dan berusaha seefisien mungkin agar harga yang ditawarkan dapat dijangkau oleh kalangan masyarakat yang dituju, namun tetap tidak membuat kerugian bagi perusahaan. Yang ketiga maksud saya adalah tempat. Tempat yang dimaksud tidak sekedar mencari tempat atau lokasi yang strategis untuk memasarkan sebuah produk, tetapi juga berkaitan dengan saluran distribusi, agen, dan lain-lain. Misalkan, jika memasarkan produk pecah belah agar saat pengiriman produk tetap aman hingga ke tangan konsumen, pelaku bisnis harus menempatkan pengiriman produk ke tempat khusus untuk pengiriman barang pecah belah sehingga produk tetap aman. Salah satu contohnya adalah itu. Yang terakhir adalah promotion atau promosi. Promosi diperlukan dalam pemasaran karena promosi merupakan usaha untuk membuat konsumen tertarik pada produk. Promosi sendiri dapat berkaitan dengan produk, misalkan penjual menunjukkan kelebihan-kelebihan produknya yang tidak ada dalam produk lainnya. Kemudian, bisa juga dari pengemasan produk. Misalnya, pada produk minuman kemasan dibuat sedemikian rupa dengan warna-warna menarik sehingga konsumen juga akan tertarik untuk membeli. Selain itu, bisa juga promosi yang berkaitan dengan harga seperti memberi diskon atau potongan harga. Yang selanjutnya, target pasar. Dalam overview juga perlu untuk menentukan target pasar. Target pasar merupakan suatu kelompok pelanggan yang menjadi sasaran pendekatan perusahaan supaya mau membeli produk yang akan dipasarkan. Manfaat mengetahui target pasar yaitu mempermudah dalam penyesuaian produk dan strategi marketing mix atau bauran pemasaran yang dilakukan dengan target pasar.
Manfaat yang kedua adalah mengembangkan posisi produk dan strategi marketing mix. Manfaat yang ketiga, dengan menjalankan identifikasi di bagian pasar yang dapat dilayani dengan efektif, perusahaan bisa berada pada posisi yang lebih baik. Manfaat yang selanjutnya adalah mengantisipasi terdapatnya persaingan. Selanjutnya, menggunakan sumber daya perusahaan yang terbatas sehingga efisien dan efektif. Yang terakhir adalah menargetkan peluang pasar yang lebih luas. Untuk menentukan sebuah target pasar, kita akan melewati 3 tahap. Yang pertama adalah segmentasi pasar, yaitu kegiatan membagi pasar heterogen menjadi homogen berdasarkan karakteristik, kebutuhan, dan keinginan konsumen. Selanjutnya baru dilakukan penargetan pasar, yaitu kegiatan untuk menyeleksi dan mengevaluasi satu atau beberapa segmen yang akan dipilih sebagai target pasar. Langkah selanjutnya yaitu penempatan pasar, yaitu menciptakan produk yang sesuai dengan segmentasi yang telah dipilih. Ada beberapa jenis berkaitan tentang segmentasi pasar. Jenis yang pertama adalah segmentasi pasar berdasarkan geografi. Pemasar dapat melakukan segmentasi pasar berdasarkan kriteria geografi, seperti negara, pulau, provinsi, kabupaten, kota, ataupun kode pos sekalipun. Segmentasi ini dapat digunakan untuk menentukan produk potensial di wilayah geografi tertentu dan menentukan lingkup area bisnis. Yang kedua adalah segmentasi pasar berdasarkan demografi. Segmentasi pasar ini menggunakan kriteria demografi antara lain tingkat penghasilan, umur, jenis kelamin, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, dan lain sebagainya. Segmentasi ini cocok digunakan untuk produk tertentu yang memberikan nilai pada karakteristik yang spesifik. Yang ketiga adalah segmentasi pasar berdasarkan perilaku atau behavior. Segmentasi perilaku membagi konsumen ke dalam kelompok menurut pengetahuan, tingkat penggunaan, seberapa banyak atau seberapa sering konsumen menggunakan produk, sikap terhadap produk, sensitivitas harga, kebiasaan, ataupun hobi. Yang keempat adalah segmentasi pasar berdasarkan psikografik. Segmentasi ini sering disebut dengan segmentasi gaya hidup, lifestyle, yang membagi konsumen berdasarkan cara berpikir, termasuk gengsi. Psikografik sangat penting untuk segmentasi, karena psikografik mengidentifikasi aktivitas dan membidik gaya hidup dari subjek atau image yang ingin dicoba diciptakan. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam bab 2 tentang perencanaan pemasaran internasional. Proses perencanaan. Sebelum melakukan kegiatan pemasaran internasional, perusahaan membutuhkan sebuah perencanaan. Perencanaan pemasaran internasional atau rencana pemasaran bertujuan untuk merealisasikan apa yang ingin dicapai oleh perusahaan dan bagaimana cara untuk melakukannya. Ada beberapa pendekatan untuk rencana pemasaran. Pada materi ini saya akan membahas 5 tahap tentang proses perencanaan. Tahapan yang pertama adalah analisis situasi, selanjutnya menentukan tujuan atau sasaran pemasaran, ketiga taktik pemasaran, yang keempat pelaksanaan, dan yang kelima adalah marketing controls. Dalam tahap analisis situasi, seorang perusahaan harus memahami ekspektasi dari stakeholder-nya. Tipe stakeholder ada 2 jenis, yaitu berani mengambil resiko atau hanya berani mengambil keuntungan yang pasti. Jenis stakeholder ini akan mempengaruhi strategi pemasaran yang akan diambil oleh perusahaan. Selanjutnya, kita harus juga menganalisis tentang asumsi ekonomi dunia. Bagaimana kejadian-kejadian yang ada di dunia ini yang akan mempengaruhi kegiatan pemasaran maupun produksi ataupun distribusi. Hal ini berpengaruh ke dalam penentuan strategi. Yang selanjutnya adalah menganalisis
tren lingkungan di pasar. Tren ini harus dipelajari untuk meningkatkan kemungkinan keberhasilan dari sebuah strategi, maksudnya meningkatkan tingkat keberhasilan dari perencanaan. Dan yang terakhir dari analisis situasi adalah mengidentifikasi peluang dan ancaman yang dimiliki oleh perusahaan. Tapi yang kedua adalah menentukan tujuan sasaran pemasaran. Yang pertama, perusahaan harus menentukan maksud dan tujuan. Apa yang dimaksud maksud dan tujuan perusahaan itu? Yaitu menentukan tujuan yang akan dicapai, menjadi tolok ukurnya agar arah perusahaan jelas dan dapat menentukan strategi pemasaran yang paling sesuai dan cocok dengan visi atau misi perusahaan itu sendiri. Selanjutnya, menentukan target pasar. Menentukan target pasar dengan cara memilih segmen yang mempunyai daya tarik yang tinggi. Bagaimana cara perusahaan akan menargetkan segmen dan menciptakan produk berdasarkan segmentasi yang telah dipilih. Tahap selanjutnya adalah menyusun strategi. Ketika perusahaan sudah melakukan analisis serta sudah menentukan maksud dan tujuan perusahaan atau visi misi, selanjutnya tahap untuk menyusun strategi. Strategi yang digunakan ini haruslah sesuai dengan apa yang sudah dianalisis dan apa yang menjadi tujuan perusahaan, sehingga strategi ini dapat berfungsi secara efektif. Dalam tahap keempat adalah tahap pelaksanaan, yaitu strategi yang telah dibuat dan disusun itu diaplikasikan ke diaplikasikan perencanaan pemasaran yang telah dibuat. Selanjutnya adalah kontrol dan umpan balik. Setelah kita melakukan pengawasan, sepatutnya perusahaan melakukan pengawasan kegiatan agar sesuai dengan rencana yang telah disusun, agar tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan dari perencanaan yang sudah dibuat. Sedangkan umpan balik merupakan evaluasi dari kegiatan yang telah dilakukan, berfungsi untuk mengukur tingkat keberhasilan dari strategi yang digunakan. Umpan balik di sini fungsinya juga untuk pembelajaran pembentukan strategi di masa depan agar menjadi lebih baik lagi. Selanjutnya, kita akan memasuki bab ketiga, lingkungan ekonomi. Dunia pemasaran internasional dilingkupi oleh beragam lingkungan makro seperti lingkungan ekonomi, lingkungan politik, hukum, lingkungan sosial dan budaya. Dari kelima lingkungan tersebut, lingkungan ekonomi memberi efek paling langsung pada kinerja pemasaran internasional. Lingkungan ini mempengaruhi penentuan metode penetapan produk, harga, promosi, dan distribusi perusahaan, dan tentu saja strategi pemasaran. Sistem ekonomi. Secara teoretik, ada 3 bentuk sistem ekonomi yang berkembang di dunia, yaitu kapitalisme, sosialisme, welfare, dan ekonomi kerakyatan. Sistem ekonomi adalah suatu cara yang dilakukan sekelompok orang untuk mengatasi beberapa permasalahan atau persoalan. Di antaranya, barang apa yang mau dihasilkan, bagaimana cara menghasilkan barang tersebut, dan untuk siapa barang tersebut dihasilkan, atau bagaimana cara barang tersebut didistribusikan kepada masyarakat. Sistem kapitalisme memiliki asumsi dasar liberalisme, individualisme, rasionalisme atau intelektualisme, materialisme, dan humanisme. Ciri dari sistem kapitalisme adalah yang pertama, penjaminan atas hak milik perorangan, mementingkan diri sendiri atau self-interest, pemberian kebebasan penuh terhadap produsen dan konsumen, dan persaingan bebas, harga sebagai penentu, dan peran negara minimal. Kekurangan dari sistem kapitalisme yaitu pihak yang tidak memiliki posisi modal yang sama dengan pihak lain secara struktural tidak akan dapat bekerja dalam pasar.
Yang kedua, kepentingan publik akan terabaikan karena dianggap tidak menguntungkan secara ekonomi. Walaupun terdapat kekurangan, sistem kapitalisme juga memiliki kelebihan. Kelebihannya adalah sistem ini dapat mendorong inovasi, ekonomi, dan teknologi karena terjadi perdagangan bebas tadi. Maksud saya persaingan bebas. Sistem ekonomi yang selanjutnya adalah sistem ekonomi sosialisme, memiliki asumsi dasar, ideologi, kolektivisme, dan organisme. Ciri dari sistem ekonomi sosialisme yaitu negara sangat berkuasa dalam pemilikan bersama atau kolektivitas. Semua faktor produksi dimiliki oleh negara. Ciri yang kedua, produksi dilakukan sesuai dengan kebutuhan. Perencanaan ekonomi dilakukan oleh negara dan negara penentu harga. Jadi di sistem sosialisme, negara berperan aktif dalam perekonomian sebuah negara. Kekurangan dari sistem sosialisme yaitu menghambat ekspresi dan motivasi berusaha karena kurangnya persaingan dalam sistem ekonomi ini. Sistematik tidak menjamin produksi dan distribusi barang dan jasa sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kebaikan dari sistem sosialisme sendiri adalah kelompok marginal yang tidak memiliki faktor produksi akan terlindungi. Sistem welfare state memiliki asumsi dasar demokrasi ekonomi dengan menghapuskan kemiskinan struktural. Ciri dari sistem welfare ini pengeluaran pemerintah untuk operasional negara, penarikan pajak progresif, dan subsidi. Memiliki kelebihan yaitu melindungi kelompok marginal. Selanjutnya adalah sistem ekonomi kerakyatan. Memiliki asumsi dasar, demokrasi ekonomi, dan keadilan sosial. Memiliki ciri mendorong partisipasi ekonomi oleh rakyat, bukan melalui kepemilikan modal, tapi partisipasi kerja. Yang kedua, mengembangkan koperasi sebagai badan usaha. Sistem ekonomi kerakyatan ini mempunyai sebuah kekurangan, yaitu prasyarat didukung oleh sistem demokrasi dan kualitas sumber daya manusia yang memadai. Yang kedua adalah belum ada implementasi yang luas. Namun terdapat juga kelebihan, yaitu mengatasi kesenjangan ekonomi dalam sebuah negara. Indikator makroekonomi. Selain beberapa perubahan ekonomi abad 21 yang mendasar, pemasar multinasional perlu memperhatikan indikator makroekonomi sebagai bahan pertimbangan membuat keputusan berskala internasional. Data makroekonomi biasa dibaca dengan membandingkan data serupa pada periode yang lalu, sehingga bisa memprediksi kecenderungan di masa depan. Selain itu, biasanya data ini dibandingkan dengan data yang serupa di negara lain. Informasi ini sangat penting untuk membuat keputusan pemasaran strategik dan mengukur perubahan kinerja perusahaan. Data indikator makroekonomi biasanya disediakan oleh bank sentral secara periode. Indikator makroekonomi diantaranya yaitu indeks harga konsumen (IHK). Indikator ini menunjukkan perubahan nilai jasa dan barang yang dibeli oleh konsumen. Indeks memberi pengaruh besar pada perhitungan biaya hidup warga negara dan juga indikator inflasi. Indikator yang selanjutnya adalah neraca pembayaran, yaitu rasio pembayaran dari negara asing dan pembayaran luar negeri. Jika pemasukan melebihi pengeluaran, neraca pembayaran akan aktif surplus. Jika sebaliknya, maka pasif atau defisit. Neraca pembayaran yang aktif akan berdampak positif pada tingkat pertumbuhan mata uang nasional. Indikator makroekonomi selanjutnya adalah neraca perdagangan, yaitu rasio barang-barang ekspor dan impor. Neraca aktif jika biaya ekspor melebihi biaya impor. Sebaliknya, jika biaya impor melebihi biaya ekspor, maka akan terjadi defisit. Neraca
Perdagangan yang aktif akan berdampak positif juga terhadap tingkat pertumbuhan nilai tukar nasional. Selanjutnya adalah indikator ekspor, yaitu nilai barang dan jasa ekspor pada kurun waktu tertentu. Perubahan bulanan indikator ini biasanya dihitung secara prosentase dibandingkan dengan data impor serupa. Indikator impor atau biaya seluruh barang dan jasa yang diimpor selama kurun waktu tertentu. Perubahan bulanan indikator ini biasanya dihitung secara prosentase dibandingkan dengan data ekspor. Selanjutnya adalah gross domestic product, yaitu biaya total seluruh barang dan jasa yang diproduksi oleh penduduk dan bukan penduduk di suatu negara. Gross domestic product menunjukkan nilai pertumbuhan ekonomi. GDP merupakan sebuah volume konsumsi, investasi, pengeluaran, pemerintah, dan ekspor setelah dikurangi impor. Pertumbuhan GDP menunjukkan keadaan ekonomi, dan pertumbuhan ini jika dibandingkan dengan negara lain mengindikasikan keuntungan investasi modal ekonomi di negara tersebut. Dalam ekonomi juga terdapat beberapa hambatan. Terdapat banyak jenis rintangan yang menghalangi arus bebas barang-barang dan jasa internasional. Pada dasarnya, ada dua jenis hambatan perdagangan, yaitu hambatan tarif dan hambatan non-tarif. Hambatan tarif itu hambatan seperti adanya tarif jika melakukan ekspor atau melakukan impor di sebuah negara. Sedangkan hambatan non-tarif adalah kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan di sebuah negara sehingga itu dapat menghambat sebuah kegiatan. Selanjutnya, kita akan memasuki bab 4 tentang lingkungan sosial dan budaya. Lingkungan sosial adalah lingkungan yang tercipta karena adanya hubungan rasional antara manusia untuk memenuhi kebutuhan atau untuk mencari solusi suatu permasalahan. Pada pemasaran skala global, lingkungan sosial merupakan indikator penting dalam menyusun sebuah strategi pemasaran. Lingkungan sosial setiap negara mempunyai ciri khasnya masing-masing, sehingga diperlukan strategi pemasaran yang sesuai dengan lingkungan sosial negara tujuan. Struktur sosial. Struktur sosial dapat dibedakan menjadi vertikal dan horizontal. Struktur vertikal artinya tatanan sosial masyarakat mempunyai hierarki atau jenjang dari tinggi ke rendah. Artinya, masyarakat mempunyai status sosial yang dapat diukur dengan uang, jabatan, kasta, dan lainnya. Sedangkan struktur sosial horizontal merupakan struktur yang tidak dapat membedakan status sosial atau egaliter, sama. Perusahaan harus mempelajari struktur sosial yang ada di negara tujuan yang akan digunakan untuk menentukan target pasar, juga dapat berfungsi untuk penentuan harga yang tepat. Lingkungan sosial yang dapat mempengaruhi pemasaran yang lainnya adalah hubungan dan interaksi sosial. Hubungan dan interaksi sosial merupakan bagaimana masyarakat bersosialisasi antar individu. Interaksi sosial yang ada yang bersifat terbuka dan tertutup. Interaksi sosial bersifat terbuka umumnya terdapat di negara yang demokratis, sedangkan interaksi sosial yang tertutup terdapat di negara yang otoriter. Fungsi perusahaan mempelajari interaksi dan hubungan sosial masyarakat adalah untuk menentukan cara promosi atau pendekatan yang sesuai dengan pola interaksi yang ada di negara tujuan. Perubahan paradigma sosial di dunia menyangkut beberapa isu seperti demokratisasi. Demokrasi adalah sistem pemerintahan yang mengatur kekuasaan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Prinsip dasar dalam sistem demokrasi adalah kesetaraan dan kebebasan. Sejak Perang Dunia Kedua berakhir, semakin banyak negara mengadopsi sistem ini sebagai sistem pemerintahnya. Dampak perubahan kecenderungan ideologi dalam konstelasi ekonomi dunia adalah kecenderungan meningkatnya gairah liberalisasi ekonomi, prinsip kesetaraan dan kebebasan. Perubahan paradigma sosial juga
berkaitan dengan isu hak asasi manusia. Pada hakikatnya, hak asasi manusia adalah pengakuan bahwa setiap manusia dilahirkan dengan derajat dan hak yang setara. Beberapa hak yang dianggap hak dasar, 30 adalah hak hidup, hak kebebasan, keamanan, bebas dari perbudakan, kejahatan, kekerasan, diskriminasi, serta setara di depan hukum, kemerdekaan untuk berkumpul, menyatakan pendapat, memilih agama, sikap politik, dan lain sebagainya. Selanjutnya, perubahan paradigma sosial di dunia menyangkut beberapa isu tentang gerakan perempuan atau kesetaraan gender. Biasa disebut feminisme, mengacu pada gerakan yang bertujuan meningkatkan partisipasi perempuan di bidang politik, budaya, dan ekonomi. Gerakan feminis mempengaruhi cara pandang dan berbagai kebijakan menyangkut perempuan, diantaranya hak pilih dalam pemilu, akses pendidikan, hak reproduksi, perlindungan perempuan terhadap kekerasan rumah tangga, dan seksual. Di bidang ekonomi, gerakan ini mengubah komposisi pekerja, lebih banyak perempuan yang bekerja, terutama di pabrik. Selanjutnya adalah lingkungan budaya. Budaya adalah cara hidup yang dibentuk oleh sekelompok manusia yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Budaya termasuk kesadaran dan ketidaksadaran akan nilai, ide, sikap, dan simbol yang membentuk perilaku manusia dan diteruskan dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Budaya mempengaruhi keinginan dan kebutuhan konsumen, sehingga perusahaan multinasional perlu mempelajari budaya agar dapat mengembangkan produk sesuai dengan keinginan dan kebutuhan konsumen di setiap negara tujuan. Budaya atau kebudayaan memiliki beberapa karakteristik pokok, di antaranya yaitu preskriptif, yaitu mengatur tipe-tipe perilaku tertentu yang dianggap diterima dalam masyarakat tertentu, digunakan dan dikembangkan bersama dalam masyarakat. Yang kedua, bukan merupakan bawaan sejak lahir, tetapi dipelajari melalui proses sosialisasi dan akulturasi. Yang ketiga, kumulatif dan diwariskan dari satu ke generasi berikutnya, dinamis, berkembang dan berubah seiring perjalanan waktu. Terakhir, yaitu menentukan batas-batas antar kelompok yang berlainan. Dimensi budaya dibagi menjadi 4 jenis, yaitu individualisme versus kolektivisme. Merefleksikan sejauh mana individu dalam suatu budaya menempatkan kepentingan pribadinya. High versus low power distance, mencerminkan sejauh mana kelompok masyarakat paling lemah dalam suatu kultur, menerima ketidakadilan dan ketimpangan dalam hal distribusi kekuasaan sebagai situasi yang normal. Yang ketiga adalah dimensi maskulin versus feminim, mengacu pada sejauh mana suatu budaya didominasi assertive males dibandingkan dengan nurturing females. Dimensi yang keempat adalah uncertainty avoidance, merefleksikan sejauh mana masyarakat dalam suatu budaya merasa terancam dengan situasi yang penuh ketidakpastian, tidak bisa diprediksi dan tidak jelas. Selanjutnya, kita memasuki bab 5 tentang lingkungan politik dan hukum. Sistem politik yang ditetapkan di setiap negara beraneka ragam, karena masing-masing negara mempunyai pandangan berbeda mengenai sistem politik. Sebagai contoh, sistem politik demokrasi di Indonesia, liberalisme di Amerika, komunisme atau sosialisme di Cina, dan totalitarisme diktator di Korea Utara. Perbedaan paham politik setiap negara memberikan peluang, tantangan, dan risiko dalam menjalankan kegiatan bisnis, utamanya di bidang pemasaran internasional. Ada beberapa risiko bisnis, maksud saya risiko politik.
dibagi menjadi 4 jenis. Yang pertama yaitu resiko ketidakstabilan umum, yaitu resiko yang terjadi karena revolusi dalam pemerintahan atau adanya agresi internal yang bersifat radikal. Yang kedua yaitu resiko ekspropriasi, yaitu tindakan yang dilakukan pemerintah untuk membatasi kepemilikan asing dan pengendalian atas cabang perusahaan di negara tersebut. Yang ketiga adalah resiko operasi, yaitu resiko yang menyebabkan terhambatnya operasi bisnis perusahaan asing dalam hal keuangan, produksi, dan pemasaran. Hal ini disebabkan adanya ketidakpastian dari pemerintah dalam pembatasan impor, persyaratan ekspor, aturan kandungan lokal, pengendalian pasar, pengendalian pajak dan harga, dan pembatasan tenaga kerja. Yang keempat adalah resiko keuangan, yaitu resiko yang terjadi jika pemerintah menghambat atau membatasi hak cabang perusahaan untuk mentransfer pembayaran, modal maupun laba. Tindakan ini biasanya dilakukan melalui exchange control. Dalam rangka menekan atau meminimumkan resiko politik, ada beberapa strategi yang bisa diterapkan oleh perusahaan-perusahaan global menurut Budiarto dan Ciptono. Yang pertama adalah merangsang pertumbuhan ekonomi lokal atau host country. Cara ini ditempuh dengan jalan menyesuaikan atau menyelaraskan aktivitas bisnis perusahaan dengan kepentingan ekonomi host country. Misalkan memproduksi produk yang memperoleh prioritas utama di negara tujuan pemasaran. Yang kedua adalah memperkerjakan tenaga kerja lokal. Permasalahan ketenaga kerjaan dan pengangguran sangat sensitif di berbagai negara, terutama negara berkembang. Oleh karena itu, perusahaan global dapat memperoleh kedudukan politis yang baik bila mampu menyerap tenaga kerja lokal dalam jumlah yang cukup besar. Yang ketiga adalah dengan membagi kepemilikan. Untuk membagi kepemilikan dapat dengan cara mengubah bentuk perusahaan dari perusahaan privat menjadi perusahaan publik atau dari perusahaan asing menjadi perusahaan lokal. Yang keempat adalah menerapkan political neutrality, yaitu perusahaan global tidak boleh terlibat masalah-masalah politik baik antar kelompok maupun antar negara. Dan yang terakhir adalah dengan cara membuat lisensi, yaitu bila teknologi perusahaan bersifat unik, sulit ditiru, dan resiko politik yang dihadapi tinggi, maka lisensi atas produk maupun teknologi merupakan strategi yang paling efektif untuk meminimalisir resiko. Selanjutnya yaitu lingkungan hukum. Hukum merupakan aturan-aturan dalam rangka mengatur tingkah laku individu suatu masyarakat, hubungan di antara mereka, dan hubungan dengan masyarakat secara keseluruhan. Sistem hukum internasional. Secara garis besar, ada dua macam sistem hukum internasional, yaitu common law and code law. Kedua sistem ini memiliki perbedaan cukup signifikan. Common law yang dikembangkan di Inggris merupakan sistem hukum yang didasarkan pada preseden, kebiasaan atau konveksi masa lalu, dan interpretasi terhadap hukum yang seharusnya diterapkan pada situasi tertentu. Sementara itu, code law adalah sistem hukum yang didasarkan pada aturan-aturan legislatif yang tertulis. Code law dikembangkan pertama kali pada zaman Romawi dan hingga saat ini masih banyak diterapkan di negara Prancis, Italia, Jerman, dan lain sebagainya. Ada 3 alternatif cara pemecahan konflik dalam bidang hukum tentunya. Yang pertama adalah negosiasi langsung. Negosiasi langsung yaitu menegosiasikan pihak-pihak yang berselisih paham secara langsung, secara informal atau musyawarah untuk menyelesaikan sendiri permasalahan di antara mereka. Yang kedua adalah konsiliasi. Apabila musyawarah gagal menyelesaikan masalah,
biasanya langkah selanjutnya yang ditempuh adalah konsiliasi. Konsiliasi merupakan kesepakatan tidak mengikat antara pihak-pihak bersengketa untuk menyelesaikan perselisihan mereka dengan jalan meminta pihak ketiga guna menengahi perbedaan-perbedaan yang terjadi. Yang ketiga adalah arbitrasi. Arbitrasi merupakan proses penyelesaian suatu konflik dengan menggunakan pihak ketiga yang netral sebagai hakim atau wasit untuk mengambil keputusan yang dihormati pihak-pihak yang bersengketa. Selanjutnya kita masuk dalam organisasi yang mengatur bisnis internasional atau hukum, mengatur hukum bisnis internasional. Ada beberapa organisasi internasional yang berusaha mengatur bisnis internasional, diantaranya seperti International Monetary Fund, World Bank, dan World Trade Organization. Aturan-aturan di sini yang diatur oleh organisasi ini berkaitan dengan hak paten, perlindungan konsumen, aturan-aturan tentang perdagangan. Kita akan memasuki bab 6 tentang World Trade Organization. World Trade Organization adalah organisasi perdagangan internasional yang mengatur perdagangan antar negara di dunia. Organisasi WTO memiliki kedudukan yang independen dan terlepas dari badan khusus PBB. Pembentukan WTO berawal dari perundingan putaran Uruguay pada tahun 1986 sampai 1984. Dalam perundingan ini disepakati bahwa peran dan fungsi GATT digantikan oleh sebuah organisasi yang bernama World Trade Organization atau WTO. WTO secara resmi mulai beroperasi pada tanggal 1 Januari 1995. Pada awal terbentuk, WTO memiliki 154 negara anggota, dan pada tahun 2020 anggotanya telah mengalami peningkatan. WTO memiliki banyak aturan-aturan yang rumit mengenai perdagangan barang dan jasa dan perlindungan hak kekayaan intelektual. Aspek-aspek dagang yang menjadi cakupan dari hukum WTO sendiri bermacam-macam. Contohnya tarif, kuota, regulasi, dan di tingkatan nasional. Tindakan yang diambil dari keamanan nasional, persyaratan pegawaian, subsidi, dumping, dan lain sebagainya. Secara umum, terdapat 4 jenis aturan dasar yang bersifat substansif dalam hukum WTO, yaitu aturan yang melarang diskriminasi, aturan mengenai akses pasar, aturan mengenai praktik perdagangan yang tidak adil, serta aturan mengenai pengecualian. Tujuan dari World Trade Organization. Dalam buku GATT dan WTO, Sistem, Forum, dan Lembaga Internasional di Bidang Perdagangan 1996, karya Kartojonamana, pembentukan WTO bertujuan untuk yang pertama, meningkatkan standar hidup masyarakat dunia, menjamin lapangan kerja sepenuhnya, meningkatkan penghasilan secara realistis, memperluas produksi dan perdagangan barang atau jasa, melindungi sumber daya dunia dan lingkungan alam. Struktur World Trade Organization. Struktur organisasi WTO merupakan hasil adaptasi dari struktur GATT. Struktur organisasi WTO sebagai berikut, yaitu Ministerial Conference, yaitu badan mengambil keputusan tertinggi dalam WTO. General Council, yaitu badan yang terdiri dari delegasi negara anggota WTO. Dewan Perdagangan Barang, yaitu badan yang mengawasi pelaksanaan perdagangan barang internasional. Dewan Perdagangan Jasa, yaitu badan yang mengawasi pelaksanaan perdagangan internasional di bidang jasa. Badan Penyeleksian Sengketa, yaitu badan yang bertugas menengahi sengketa perdagangan antar negara. Badan Peninjau Kebijakan Perdagangan, yaitu badan yang bertugas melaksanakan mekanisme peninjauan kebijakan perdagangan internasional. Tugas pokok dan fungsi dari World Trade Organization, yaitu mengelola perjanjian perdagangan internasional, menjadi forum untuk negosiasi perdagangan internasional, menangani sengketa, mengawasi berjalannya kebijakan perdagangan nasional, memberi bantuan teknis dan pelatihan untuk negara berkembang,
serta melakukan kerjasama dengan organisasi internasional lain seperti IMF dan World Bank atau Bank. Selanjutnya, kita akan memasuki bab yang terakhir, bab 7 tentang strategi pemasaran internasional. Untuk memasuki pasar global, perusahaan perlu menyusun strategi yang sesuai dengan kondisi perusahaan dan lingkungan eksternal. Terdapat beberapa tahap untuk memasuki pasar internasional. Yang pertama adalah tahap at home, meliputi expand or not. Dalam tahap ini, perusahaan menentukan apakah perusahaan layak berekspansi ataukah tidak. Dapat dipertimbangkan melalui beberapa faktor di antaranya. Yang pertama adalah faktor country. Country yaitu berkaitan tentang lingkungan. Bagaimana lingkungan pasar di negara asal atau domestik. Apakah sudah terjadi kejenuhan? Apabila sudah terjadi kejenuhan, populasi sudah melambat dan terjadi keusangan produk, maka perusahaan layak untuk melakukan ekspansi karena pasar domestik sudah tidak mendukung untuk perkembangan perusahaan. Terlebih jika di negara tujuan terdapat struktur pajak yang lebih menguntungkan, maka perusahaan sangat layak untuk melakukan ekspansi. Faktor yang selanjutnya yang mempengaruhi perusahaan dapat ekspansi atau tidak yaitu industri. Kita harus mengetahui industri dari negara tujuan itu bagaimana, meliputi bagaimana kompetitor yang ada di sana, apakah di sana terjadi monopoli ataukah tidak. Kompetitor ini bersaing dengan adil atau tidak itu menjadi sebuah pertimbangan yang akan menentukan ekspansi atau tidaknya. Internasionalisasi yaitu bagaimana industri di sana untuk mengasumsikan perusahaan asing apakah dapat diterima dengan baik ataukah belum. Itu juga menjadi faktor penentu. Yang selanjutnya tentang industri, yaitu pertumbuhan industri. Bagaimana pertumbuhan industri yang ada di negara tujuan. Yang selanjutnya berkaitan tentang perusahaan. Filosofi perusahaan, objektivitas perusahaan juga perlu dipertimbangkan. Sumber daya perusahaan. Sebelum kita melakukan ekspansi, kita harus memperhitungkan sumber daya yang dimiliki perusahaan. Sumber daya modal misalkan, apakah dapat membiayai ekspansi yang dilakukan oleh perusahaan. Jika perusahaan tidak memenuhi sumber daya yang ditentukan, maka perusahaan tidak layak melakukan ekspansi. Namun jika perusahaan memiliki sumber daya, maka perusahaan dapat dikatakan layak. Setelah kita menentukan sumber daya itu layak atau tidak, kita harus memiliki skill untuk mengelola sumber daya tersebut agar tidak terbuang dengan sia-sia. Skill tersebut harus dibarengi dengan manajemen style yang sesuai agar hasil yang diharapkan dapat tercapai. Selanjutnya, analisis dari segi produk. Kita harus menganalisis bagaimana jika produk itu dipasarkan di negara asing atau negara tujuan pemasaran tersebut. Bagaimana keuntungan, bagaimana kerugian dan ancaman jika kita memasarkan produk ke luar negeri. Itu menjadi sebuah faktor yang menjadi pertimbangan perusahaan itu layak melakukan ekspansi ataupun tidak. Yang selanjutnya adalah proses untuk menyeberangi sebuah batas negara. Ada tiga tahapan di sini, yaitu international market evaluation, mode of entry, dan overall strategi. International market evaluasi terdiri atas segmentasi variabel. Pada saat proses menyeberangi batas, kita harus melakukan segmentasi berdasarkan variabel negara. Maksudnya karakteristik negara yang seperti apa yang akan menjadi target kita.
Selain itu ada tipe konsumen. Tipe konsumen apa yang sesuai dengan produk yang kita buat. Iklim terutama kayak produk-produk yang sangat berkaitan dengan iklim. Misalkan produk ski tidak mungkin dijual di Indonesia, soalnya di Indonesia tidak ada salju. Ski akan terjual dengan baik di negara-negara Eropa yang beriklim ada saljunya. Yang selanjutnya adalah ada market selection. Market selection itu pemilihan pasar. Dimensi pasar mana yang akan diambil perusahaan ketika ketika masuk ke dalam pasar internasional. Yang kedua adalah mode of entry. Mode of entry adalah cara untuk masuk ke dalam pasar internasional. Cara-caranya ada beberapa, yaitu ekspor, dengan ekspor langsung maupun tidak langsung atau melalui internet atau e-commerce. Melalui contractual agreements seperti licensing, franchising, kontrak manufaktur, dan lainnya. Atau dapat juga melalui aliansi, joint venture, konsortia, strategic alliance. Juga dapat melalui direct investment, greenfield, dan M&A. Dalam mode of entry ini ada beberapa keuntungan dan juga ada beberapa kerugian di antara exporting, contractual, alliance, atau direct investment. Exporting mempunyai tingkat resiko yang rendah, namun kontrolnya juga rendah. Sedangkan direct investment mempunyai resiko yang paling tinggi, namun dia juga mempunyai kontrol yang baik. Di sini ada beberapa kelebihan dan kekurangan mengenai resiko dan kontrol yang harus dipilih perusahaan. Perusahaan ingin mengambil resiko tinggi ataupun perusahaan ingin resiko yang rendah dengan kontrol yang lemah. Yang selanjutnya dalam crossing border terdapat overall strategi. Terdapat scope atau yang meliputi waterfall dan sprinkle. Waterfall ini maksudnya adalah kalau misalkan diartikan dalam bahasa Indonesia yaitu air terjun, yang mana definisi sebenarnya yaitu mencurahkan semua sumber daya ke dalam satu segmen atau beberapa segmen. Jadi perusahaan fokus ke dalam satu segmen tersebut, tidak memecah sumber daya ke segmen-segmen lainnya. Sedangkan sprinkle itu adalah penyebaran, spread, menyebar. Itu kebalikan dari waterfall. Sprinkle menyebarkan menyebarkan sumber daya, walaupun itu sedikit, ke beberapa segmentasi. Jadi mengumpulkan dari keuntungan-keuntungan yang sedikit itu. Sangat terbalik dengan overall strategi. Yang selanjutnya adalah marketing mix. Marketing mix terdapat dari 4P yang sudah dijelaskan dalam bab-bab yang awal tadi. Dalam materi marketing mix atau bauran pemasaran terdiri atas 4P: product, place, price, and promotion. Dalam produk, kita harus mengetahui positioning. Positioning produk kita akan dijual di segmentasi mana, di target pasar yang seperti apa, itu menjadi titik penting ketika melakukan bauran pemasaran. Yang selanjutnya branding. Perusahaan harus membangun brand produk yang dapat diterima dan mudah dikenali oleh konsumen. Styling and features. Style dari misalkan seperti desain produk dan packaging, mungkin labeling. Selanjutnya adalah service dan waranti atau garansi dari produk itu sendiri. Selanjutnya adalah place. Terdiri atas channels, scopes, dan logistics. Channel yaitu sumber atau saluran-saluran seperti distribusi, tempat yang
digunakan sebagai pusat produksi harus dekat dengan saluran-saluran distribusi, logistik maupun ke pemasaran dari produsen ke konsumen. Selanjutnya price, yaitu price level. Tingkat harga harus dipertimbangkan dengan baik. Pertimbangan ini melalui beberapa faktor, salah satunya yaitu kemampuan konsumen dalam membeli. Ketika awal tadi kita mensegmentasi pasar, kita akan tahu target pasar yang seperti apa yang akan kita ambil, sehingga harga yang ditetapkan harus sesuai dengan target pasar. Maksud saya, harga yang ditetapkan harus sesuai dengan tingkat kemampuan target pasar yang telah kita pilih. Dapat juga melakukan diskon dan trade margin. Selanjutnya yaitu promotion melalui iklan, personal selling, sales promotion, dan publicity. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.